Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom, salam sehat. Kembali kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini. Renungan pagi ini dengan tema dibabat, malah merambat. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jika di antara kita ada yang pernah menanam pohon jeruk, kita pasti tahu agar pohon jeruk itu bisa menghasilkan banyak buah, daun-daun dan dahan-dahannya harus sering dipotong. Kristenan juga seperti itu. Ada banyak kesaksian tentang gereja bawah tanah di Tiongkok. Orang-orang Kristen di sana justru bisa menghabiskan waktu 12 jam sehari untuk mempelajari Alkitab dengan penuh gairah. Ini adalah paradoks. Makin sulit, malah makin bertumbuh. Inilah keajaiban Injil. Paulus mengalami sendiri keajaiban itu. Dia mengatakan bagaimana orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus serta para nabi. Bahkan Paulus sendiri mengalami berbagai penganiayaan. Semua itu dilakukan untuk menghambat pemberitaan Injil. Akan tetapi, semua tindakan itu tidak menghentikan penyebaran Injil. Bahkan Paulus sangat bersyukur karena meskipun menderita, jemaat Tesalonika begitu setia di dalam Tuhan Allah. Hal ini membuat Paulus sangat bersukacita. Pemberitaan Injil telah membuahkan hasil. Bahkan ia menyebut jemaat sebagai kemuliaan dan sukacitanya. Dalam sejarah kekristenan, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kekristenan justru menyebar dengan cepat ketika berada dalam penganiayaan. Makin sulit keadaan, makin kokoh iman orang Kristen. Sebaliknya, ketika berada dalam zona nyaman, kekristenan menjadi suam-suam kuku dan berkompromi dengan dosa. Allah menguji umatnya melalui berbagai kesulitan. Semua itu demi kenaikan kelas anak-anaknya. Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jangan dijadikan kesulitan sebagai alasan untuk meninggalkan iman. Sebaliknya, jadikanlah penderitaan sebagai sarana pertumbuhan iman. Apalagi jika kita karena status kita sebagai orang Kristen, kita bisa menjadikannya kesempatan agar Injil diberitakan. Sejarah telah membuktikan ketika Injil makin dibabat, malah makin merambat. Puji Tuhan, kita bersyukur dengan adanya bacaan, dengan renungan pagi ini, bagaimana kekristenan yang mengalami penderitaan, hambatan. Justru disitulah kita melihat bagaimana Injil semakin meluas, semakin maju, semakin bertambah-tambah. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Kita percaya setiap penderitaan pun yang kita alami, Tuhan izinkan penderitaan itu untuk meningkatkan, untuk terjadi kesaksian, untuk menunjukkan kualitas iman kita. Mari kita percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan, penderitaan sekalipun Tuhan izinkan, itu ingin melihat bagaimana kemajuan iman kita. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini. Kami percaya bahwa ketika gereja, ketika anak-anak Tuhan menghadapi penderitaan, dan kami melihat dan kami percaya bahwa penderitaan
tidak membuat anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan, tetapi mereka semakin mengandalkan, berharap kepada Tuhan, dan hidup mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam pimpinan dan tuntunanmu Tuhan. Berkati seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Terpujilah namamu, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hadapi hari ini dengan hati yang selalu bersyukur dan jangan bersungut-sungut. Melangkahlah dengan iman dan tetap semangat. Amin.